Puji Tuhan, pada saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau lembutkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya bahwa malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Haleluya. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Inilah yang menjadi iman kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami angkat tangan kami, Tuhan pasti turun tangan untuk membela, memberi pertolongan, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bukan hanya sampai kepada informasi dalam hidup kami, tetapi firman Tuhan mentransformasi hidup kami, mengubahkan, memulihkan, memberkati hidup kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam bagi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ingin beri tema atau beri judul kehidupan orang benar, kehidupan orang yang percaya sungguh kepada Tuhan saat menghadapi, saat diperhadapkan dengan tantangan atau masalah. Ini yang kita akan lihat pada malam hari ini dan menjadi awal ayat pembuka. Ayat pembuka pada malam hari ini di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kita akan perhatikan di sini, saya akan membacakan buat saudara. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya bacakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini memberitahukan dengan sangat jelas dalam kehidupan kita bahwa ketika kita ikut Tuhan, ketika kita hidup benar, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita tidak akan menghadapi yang namanya kemalangan. Tetapi ayat firman Tuhan pada saat ini yang kita telah baca ini memberitahukan secara jelas dalam hidup kita bahwa ketika kita ikut Tuhan, ketika kita hidup benar, setia, lakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap kita juga akan menghadapi yang namanya kemalangan.
Bahkan firman Tuhan katakan di sini kemalangan orang benar banyak. Ini yang firman Tuhan ungkapkan pada kita pada malam hari ini. Dan ternyata kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan, menemukan kenyataan yang ada benar apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang mengalami banyak kemalangan. Mulai dari Ayub. Ayub mengalami banyak kemalangan, di mana harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal. Dia harus mengalami yang namanya sakit penyakit yang mengerikan. Dalam kondisi yang sukar, firman Tuhan katakan ternyata istrinya yang harusnya jadi penyemangatnya justru menekan dia. Sahabat-sahabat yang datang bukan memberi semangat, tetapi pada akhirnya menyalahkan Ayub. Dia ada dalam kondisi yang sulit, dia mengalami kemalangan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Bahkan bukan cuma Ayub. Kata firman Tuhan, Daniel. Firman Tuhan katakan bahwa dia orang yang memiliki komitmen di dalam Tuhan. Sekali dia percaya kepada Tuhan, dia akan terus percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang Israel, bagian dari orang Israel yang ditawan di tanah Babel, dalam pembuangan di Babel. Dan firman Tuhan katakan di sana mungkin dia menjadi orang yang dipercayakan untuk memimpin dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tetapi juga dia mengalami kemalangan. Dia harus dibuang ke goa singa. Teman-temannya juga, Hananya, Misael, Asaria, atau mungkin kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengalami yang namanya kemalangan. Mereka harus dilemparkan di dalam perapian karena mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan lagi Alkitab firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Paulus, tokoh Alkitab, seorang rasul, di mana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hidupnya dia berikan untuk benar-benar menjadi alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia banyak mengalami kemalangan. Dia harus dipenjara, dia hendak dibunuh, dia dipatok ulang. Firman Tuhan katakan dia hampir mati tenggelam di tengah-tengah lautan. Dia begitu banyak mengalami kemalangan, penderitaan, tantangan dalam pelayanan. Padahal dia adalah orang yang benar-benar memberikan hidupnya setia untuk melayani Tuhan. Tetapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata orang yang hidup dalam Tuhan, ternyata orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah janjikan bahwa tidak ada kemalangan, tidak ada pergumulan, tidak ada yang namanya masalah. Tetapi Tuhan katakan justru sebaliknya, akan ada banyak kemalangan, ada namanya masa-masa yang sulit yang akan diperhadapkan, ada tekanan, diremehkan, tidak dianggap. Tetapi firman Tuhan juga jelas memberitahukan dalam kehidupan kita. Ayat 20 ini, Mazmur 34 ayat 20 ini katakan kemalangan orang benar banyak. Ini benar, ini satu hal yang fakta, ini satu hal kenyataan yang terjadi. Tetapi kata firman Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa ada janji Tuhan. Orang percaya, orang benar, orang yang sungguh-sungguh boleh mengalami yang namanya banyak kemalangan. Tetapi firman Tuhan menunjukkan akan ada pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, akan ada pertolongan Tuhan bagi kita yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa
Tuhan akan memastikan hidup kita terlepas dari kemalangan. Masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan berusaha untuk mengikat kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Kata melepaskan di sini artinya bahwa kita akan bisa melihat Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan. Kata melepaskan di sini bicara tentang Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Ketika Tuhan bicara bahwa orang benar banyak pemalangannya, ini bukan berarti Tuhan sedang mau mempermainkan kita ketika kita ikut Tuhan. Tetapi ayat ini jelas menunjukkan bahwa di dalam kemalangan itu sendiri Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Akan ada mujizat, akan ada kesembuhan, akan ada yang namanya perlindungan, akan ada namanya keselamatan, pemulihan. Bahkan kata melepaskan di sini akan ada kesaksian yang besar tentang kuasa Tuhan yang nyata bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar kepada Tuhan. Akan ada kesaksian di mana orang akan berkata, benar, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup saya. Akan ada kesaksian yang besar di mana benar Tuhan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Akan ada kesaksian di tengah-tengah orang benar, orang percaya bahwa benar Allah berperang mengganti kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi virus corona. Karena situasi ini kita mungkin banyak mendengar cerita kesaksian yang mungkin menyedihkan. Kita banyak mendengar tentang cerita penderitaan. Ada yang terpapar atau kena virus corona. Ada yang sampai meninggal karena virus corona. Bahkan di hari-hari ini semakin melebar karena ada kesaksian orang yang karena situasi ini justru hidup dalam kelaparan. Alami masa-masa yang sulit. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berpatokan kepada ayat firman Tuhan ini, kita akan bisa mengetahui bahwa ketika firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, ini menunjukkan bahwa mungkin di hari-hari ini ada virus pandemi yang namanya corona. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melepaskan. Artinya akan ada kesaksian-kesaksian yang nyata, yang besar tentang kuasa Tuhan di hari-hari ini. Akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya, Tuhan boleh menyatakan mujizat-Nya. Yang tidak ada menjadi ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan benar, beberapa hari ini saya dengar begitu banyak kesaksian dari umat-umat Tuhan. Ada yang menyaksikan kepada saya di mana Tuhan mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ada yang menyaksikan kepada saya, berkata kepada saya, Tuhan luar biasa, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ada yang menyaksikan kepada saya bahwa waktu awal pandemi virus corona ini muncul, pada akhirnya dia harus menutup salah satu usahanya yang sebenarnya usaha ini yang menghasilkan berkat yang banyak bagi kehidupannya. Tetapi karena kondisi yang ada, dia harus terpaksa menutup sementara usahanya ini. Dan awalnya dia bingung, awalnya dia khawatir bagaimana ke depannya. Tetapi baru-baru ini saya dapat kesaksian bahwa dia melihat pertolongan mujizat Tuhan. Tuhan buka berkat yang baru dalam usaha yang baru dia lakukan, dia kerjakan. Luar biasa. Ada juga yang menyaksikan kepada saya kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Justru dia melihat, dia menikmati mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Ada yang menyaksikan kepada saya justru pada pandemi virus corona ini yang sementara merebak, justru dia mengalami pemulihan di tengah-tengah keluarga.
luar biasa Tuhan bekerja. Ada kemalangan, ada tekanan, ada masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan benar. Dan kita harus percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa ternyata tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Tidak sia-sia kita hidup benar di dalam Tuhan. Memang ada tantangan, ada persoalan, tetapi akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan begitu sangat memastikan dalam hidup kita bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kemalangan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat yang ke-24 katakan, apabila ia jatuh. Kata jatuh ini bicara tentang kemalangan, bicara tentang masa yang sulit, bicara tentang tekanan, bicara tentang keadaan yang sukar, bicara tentang masalah yang besar. Kata jatuh ini bicara tentang mungkin situasi yang seperti kita alami, pandemi virus corona yang membuat banyak orang saat-saat ini ada dalam kesulitan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam kalimat selanjutnya, kata firman Tuhan, tidaklah sampai tergeletak. Tidaklah sampai tergeletak, karena kata firman Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa memang ketika kita ikut Tuhan, tantangan firman Tuhan katakan bahwa akan datang, akan ada proses hidup yang mungkin berat, akan ada kemalangan, tetapi kita tidak akan dibuat tergeletak. Tetapi ada tangan Tuhan yang akan menopang, mengangkat kita, dan akan menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau terus hidup benar di dalam Tuhan. Kita mau tetap menyadari bahwa tidak sia-sia saya ikut Tuhan. Tidak sia-sia saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan kita lanjut kepada pengertian berikutnya dari ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20 di sini katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini membawa kita, orang percaya kepada Tuhan, orang yang berusaha untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus menyadari bahwa kita harus menjadi orang yang siap menghadapi apapun juga, termasuk kemalangan yang datang dalam kehidupan kita. Kemalangan yang datang dalam kehidupan kita di hari-hari ini apa? Mungkin kita sepakat berkata bahwa yang kemalangan yang melanda kita di hari-hari ini adalah pandemi virus corona. Ada banyak berita menyedihkan, ada banyak berita tentang penderitaan, ada berita kematian, ada berita kesulitan, ada berita masa-masa yang sukar. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang setia kepada Tuhan, pengikut Kristus, adalah orang-orang yang siap menghadapi apapun juga, termasuk kemalangan yang ada. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, firman Tuhan memang katakan bahwa di dalam kemalangan yang kita alami akan ada kelepasan dari Tuhan, akan ada pertolongan, akan ada mujizat, akan ada pembelaan Tuhan. Tetapi itu pasti. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini ternyata ada juga bagian kita yang harus kita tunjukkan, lakukan, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang siap dalam menghadapi apapun juga, termasuk kemalangan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak siap menghadapi proses yang datang. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak siap menghadapi kemalangan. Apa yang terjadi? Ada banyak orang yang tidak siap sehingga berkata seperti ini, saya sudah ikut Tuhan, sudah setia, sudah berkorban untuk Tuhan, sudah memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan, sudah meninggalkan kehidupan yang lama, tetapi ternyata kok yang terjadi di hari-hari ini justru kesulitan, penderitaan, justru tekanan yang berat.
Saya mau katakan ini orang-orang yang tidak siap. Orang-orang yang siap, orang-orang percaya, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang siap. Dan tidak mungkin akan berkata, kenapa saya harus diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit ini. Tetapi justru orang-orang yang siap, orang-orang yang benar, yang siap menghadapi apapun juga, dia akan berkata, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Itu sebabnya mari kita mau jadi orang-orang yang siap. Amin. Kita mau belajar seperti Ayub. Kita lihat di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Ayub boleh memberikan teladan dalam hidup kita. Dia menjadi orang yang siap menghadapi apapun juga, termasuk kemalangan. Firman Tuhan katakan, Ayub berkata, apakah kita cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima hal yang buruk? Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang siap menghadapi apapun juga, termasuk kemalangan yang datang dalam hidupnya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bukan orang yang mungkin kuat, kita orang terbatas. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan yang ada, kita mungkin bisa berkata bahwa persoalan ini berat, persoalan ini sukar. Tetapi firman Tuhan jelas mau katakan bagi kita pada saat malam hari ini, bahwa Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Mau itu berat, mau itu dalam tekanan, mau itu dalam kemalangan yang mungkin sangat-sangat tidak mengenakan. Tuhan cuma mau kita siap menghadapi masalah. Karena apa? Ketika kita siap, kita harus bisa menyadari ketika kita siap, bagian kita itu, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ketika kita siap, kita akan bisa juga menikmati kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Orang yang tidak siap, orang yang akan pada akhirnya panik. Orang akan dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan. Orang yang tidak siap adalah orang yang pasti pada akhirnya putus harapan. Orang yang pada akhirnya tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang pada akhirnya menyerah dengan keadaan. Orang yang tidak siap adalah orang yang pasti akan merasakan apa yang dia rasakan itu begitu berat, sehingga pada akhirnya sampai-sampai dia tidak merasakan, dia pada akhirnya mengabaikan kuasa Tuhan yang besar yang bekerja dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, orang yang siap adalah orang yang pasti merasakan kuasa Tuhan yang besar dalam setiap masalah pergumulannya. Meskipun masalah itu besar, meskipun ada pandemi virus corona, tapi orang yang siap adalah orang yang pasti bisa merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita mau jadi orang-orang yang siap di dalam Tuhan. Orang-orang yang siap di dalam Tuhan adalah, kita akan lihat beberapa poin di sini secara singkat mengingat waktu yang ada. Yang pertama adalah orang yang siap, dia akan bisa menerima segala keadaan, termasuk masa-masa yang sulit, termasuk kemalangan yang datang dalam kehidupannya. Saat ini mungkin kita ada di masa di mana ada pandemi virus corona. Dan kita harus menyadari bahwa kita diperhadapkan di dalam persimpangan jalan, di mana kita harus memilih ke kiri atau ke kanan. Ke kiri bicara tentang pada akhirnya kita menyerah dengan keadaan, kita putus asa. Ke kanan bicara tentang kita belajar menerima keadaan, tetap bersuka cita dan mengucap syukur. Dan orang yang siap adalah orang yang memilih jalan untuk menerima keadaan, bersuka cita dan bersyukur. Amin.
Kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa, selalu bersukacita dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Dan firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang siap adalah orang yang bisa menerima segala keadaan. Dia tetap bersukacita dan mengucap syukur. Dan ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti tidak akan pernah lalai melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita. Akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, orang yang siap adalah orang yang menyadari pasti di balik semuanya. Orang yang siap akan menyadari bahwa ada kemalangan, tetapi pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ini yang harus kita sadari, di mana kita harus menyadari bahwa ada maksud Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini jangan pernah kita undur, jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan atau berpikiran negatif tentang Tuhan, tetapi kita harus terus berpikiran yang positif tentang Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Jangan sampai di hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak siap, di mana pada akhirnya kita mulai ngancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya, kalau Tuhan tidak berkati saya tidak akan setia lagi. Kalau Tuhan tidak mengadakan, kalau Tuhan tidak bermujizat, maka saya akan tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang siap. Apapun yang terjadi, kita menyadari ada maksud Tuhan dalam hidup kita, di mana tentunya kita harus tetap bersabar. Kita harus tunggu waktunya Tuhan. Kita tunggu kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan kecewa terlebih dahulu dengan Tuhan. Jangan undur terlebih dahulu dengan Tuhan. Tetapi apapun terjadi, kita terus maju di dalam Tuhan. Kita mau belajar seperti perkataan dari Hananya, Misael, Asaria, atau Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Di sini mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Allah. Kita perhatikan, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong mereka dan mereka harus binasa ketika dilemparkan dalam perapian, firman Tuhan katakan, mereka katakan, hendaklah Tuanku mengetahui, Nebukadnezar mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita akan lihat di sini bahwa inilah komitmen. Dalam masa-masa yang sukar, kita harus menjadi orang-orang yang siap, di mana kita harus mengerti ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau tetap jadi orang yang berkomitmen, percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita mau bersabar menanti pertolongan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, jangan ancam-ancam Tuhan. Mari kita mau tetap siap menghadapi apapun juga. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang siap, yang Tuhan mau adalah dia akan tetap hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan akan nyata, kelepasan Tuhan akan nyata bagi orang benar. Meskipun orang benar itu mengalami banyak kemalangan, tapi ada janji Tuhan bagi orang benar, yaitu kelepasan. Itu sebabnya orang yang siap adalah orang yang terus hidup benar, berusaha hidup benar dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dia akan terus cari Tuhan. Dia akan terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa pandemi virus corona ini, mungkin
kita dibatasi oleh keadaan sehingga tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi orang yang siap adalah orang yang hidup terus, mau hidup benar di dalam Tuhan. Dia akan cari Tuhan terus. Dia akan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dia akan hidup terus di dalam doa. Dia akan membangun mesbah doa. Bahkan dia akan membangun terus mesbah keluarga. Kepala keluarga atau ibu rumah tangga pasti yang Tuhan inginkan ketika dia siap, dia terus hidup benar di dalam Tuhan. Dia akan panggil keluarganya berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ini yang Tuhan mau. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan pada saat ini, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak pernah lalai melakukan bagian Tuhan. Ketika kita tetap jadi orang yang siap menghadapi apapun juga, Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Nya, melepaskan kita dari setiap kemalangan. Itu sebabnya inilah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, judul kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang kita dengar pada malam hari ini adalah kehidupan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan saat diperhadapkan dengan masalah, tantangan, dengan kemalangan. Ternyata kita harus mengetahui bahwa akan ada pertolongan Tuhan, akan ada kelepasan. Dan juga kita harus menyadari bahwa kita harus menjadi orang yang siap menghadapi apapun juga, dengan tetap kita hidup benar, tetap kita punya komitmen di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Saya percaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini sebelum kita akan menutup di dalam doa, kita akan menyanyikan satu pujian. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita akan terus nyanyikan pujian ini. Bila ku angkat tanganku menyerah. Haleluya Yesus. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan.
mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir juga bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap keberadaan hidup kami. Apapun yang kami alami di hari-hari ini, kami mau terus berpegang pada janji-Mu Tuhan. Kami mau terus berpegang pada firman Tuhan. Walaupun ada kemalangan yang harus kami lalui, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari semuanya itu. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyatakan pertolongan pada kami semua, pada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus teruslah bekerja dalam setiap pribadi kami, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang besar dan luar biasa bagi kami. Malam hari ini iman kami kembali dikuatkan, iman kami kembali hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan Yesus, turunlah kiranya belas kasihan Tuhan pada malam hari ini, memberkati seluruh jemaat Tuhan, melindungi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan melingkupi seluruh umat-umat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua lanjut usia, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini lewat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi beban persoalan kami, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, ada Tuhan yang akan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman malam hari ini, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menutup ibadah kami pada malam hari ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, mari kita menadahkan tangan kita. Engkau menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Dan mari seperti yang sudah saya sampaikan, mari kita mau tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Seperti yang sudah saya beritahukan jam-jam doa yang ada. Bahkan mari kita mau tetap bertekun di dalam Tuhan, baik itu doa maupun puasa yang ada ketika kita bisa berpuasa. Dan saat ini saya percaya bahwa kita semua terus ada dalam lindungan Tuhan, dalam berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.